Sebagai seorang dokter, Bima dituntut untuk selalu konsisten. Tak boleh terpengaruh dengan urusan pribadi. Bahkan urusan bisnisnya pun ia tetap tidak boleh memprioritaskan. Pekerjaan utamanya tetap dokter, menolong sesama. Seminggu kemudian, seperti biasa Bima sudah kembali ke rutinitas biasa. Pergi ke rumah sakit, menghadapi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Namun, sebelum ia masuk ke ruang praktiknya, Bima melihat seseorang yang biasa ia goda. Bima tersenyum senang, dengan memasang wajah licik. Ia pun menegur gadis itu. Lumayan bisa menaikkan imun batin Bima. "Hai gadis pendek, apa kabar?" Sapa Bima sengaja mencegat Nadia yang saat itu terlihat terburu-buru. Dengan tatapan kesal, Nadia pun langsung menjawab ketus sapaan itu. "Ih, apaan sih? Minggir nggak, aku sedang buru-buru tahu." "Bodoh amat, aku nanya, jawab dulu," ucap Bima seraya terus berusaha menghadang Nadia. "Dasar dokter gila, tiang listrik nggak guna. Dengar ya, kita nggak kenal dan nggak akan pernah kenal. Jadi minggir," ucap Nadia kesal. Berani ya sekarang? Siap aku edarkan videomu yang itu," ancam Bima. "Terserah, sebarkan saja. Jangan nanggung kalau cuma serumah sakit ini. Ke seluruh dunia juga kalau mau. Aku persilakan. Bodoh amat. Dengar ya, aku membencimu. Aku nggak akan nuruti apapun yang kamu mau sekarang. Gara-gara kamu, aku dilabrak sama pacarnya temenmu itu. Dikata-katain perebut pacar orang. Suruh ngaca tuh cowok tiang listrik juga. Emang dia cakep apa? Sampai aku harus cinta, merebut dia dari pacarnya. Gini-gini aku juga punya harga diri. Nggak mungkin aku ngerebut pacar orang lain. Enak aja, hedeh. Kesel jadinya. Sumpah, ucap Nadia menggebu. Loh, kok aku yang dimarahi? Harusnya dia dong, gimana sih, tanya Bima berusaha mengelak. Karenamu. Ini semua karenamu. Pokoknya karenamu. Puas kamu, dasar kalian pria-pria gila. Awas minggir. Jangan cari aku lagi. Jangan deketin aku lagi. Awas kalau sampai kamu bikin kerusuhan lagi. Aku bakalan ngaku-ngaku kalau aku istri kamu. Biar tahu rasa. Emang enak dibikin malu. Ancam Nadia kesal. Tak ingin kalah dengan pria yang selalu membuatnya merasa di bawah ini. Nadia pun menabrak penuh emosi tepat di samping lengan Bima. Enggan terus ditindas oleh seorang Bima. Nggak bisa dong. Pencemaran nama baik ini namanya. Aku kan nggak tahu menahu urusanmu sama Randika. Kenapa harus aku yang tanggung jawab? Tanya Bima mencoba mengelak. Nadia menghentikan langkah dan membalikkan tubuhnya menghadap Bima. Menantang pria itu dengan berani. Ini memang bukan sepenuhnya salahmu. Tapi gara-gara kamu, aku jadi bertemu dengan pria itu. Dan gara-gara kamu, pria bodoh itu datang ke rumahku. Ngapain coba? Bukankah dia punya nomor handphoneku? Telepon aja, nggak usah ke rumah kan bisa. Dia harus ingat kalau dia itu punya pacar. Udah gitu pacarnya barbar pula. Astaga, entahlah. Pokoknya gara-gara kamu hidupku jadi berantakan begini. Ucap Nadia seraya melangkah pergi meninggalkan Bima yang masih tak habis pikir dengan tuduhan sang sahabat terhadapnya. Bima bengong. Niatnya untuk menambah imun pun akhirnya sirna sudah. Hilang diterjang ombak samudera bernama Nadia. Astaga, Bima hanya bisa tersenyum kesal. Sedetik kemudian, pria tampan ini tersadar oleh tepukan seseorang. Seorang wanita mungil dengan perut membuncit. Yang tak lain adalah Zizi, sahabat terbaiknya. Kaget aku, ucap Bima spontan. Kaget kenapa? Emang ada apaan? Tanya Zizi aneh. Enggak, ini Dot itu. Si Nadia barusan marah-marah. Marahin aku, ngata-ngatain aku. Dokter gila, tiang listrik nggak guna. Astaga, harga diriku dihempas bebas sama tuh cewek kecil. Jawab Bima sembari menggeleng-gelengkan kepala. Zizi hanya tersenyum mendengar penjelasan Bima, karena sebenarnya ia sangat tahu bagaimana Nadia. Hati-hati loh Bim, nanti kamu bisa suka sama dia, ucap Zizi memperingatkan. Ih, enggak lah.
Apaan? Nggak akan mungkin. Bisa digorok aku sama si Randika, jawab Bima mengelak. Randika, apa itu? Zizi menatap Bima. Cowok yang dijodohin sama dialah. Teman aku juga, jawab Bima. Oh, iya aku tahu. Cowok yang neneknya sekarang dalam perawatan Nadia ya? Ya, aku tahu, jawab Zizi. Kok kamu tahu? Dari mana tahu? Tanya Bima heran. Bim, Nadia sama aku tuh udah bersahabat sangat lama. Bahkan sebelum kami pindah ke sini. Aku udah tahu banyak tentang Nadia. Sifat dia, karakter dia yang super barbar. Tapi dia jujur. Ucap Zizi sesuai dengan apa yang dia tahu. Polos, on. Kadang-kadang menggemaskan. Mirip sama Luna. Cuma yang ini lambat pintar tambah Bima. Lalu mereka berdua tertawa lepas. Seakan membicarakan Nadia adalah hal terbaik yang bisa mereka kerjakan sekarang. Dia memang begitu Bim. Tapi dia baik, tulus orangnya. Kemarin dia habis dapat hadiah dari nenek-nenek yang saat ini dia rawat. Cuma aku enggak tahu ya. Dia ambil apa enggak sama dia. Dia takutnya itu suruhan si cowok itu. Supaya Nadia enggak marah. Tapi enggak tahu juga sih, ucap Zizi lagi. Bima mendengarkan dengan seksama. Bima pikir setelah pertemuan pertama mereka Nadia sudah enggak mau kerja lagi. Emang Nadia masih kerja sama Randika Zi? Masih. Kan sekarang beliau masuk rumah sakit. Itu sebabnya si pacarnya Randika nggak terima. Mungkin dia cemburu. Soalnya kalau Nadia off di sini, dia nemenin si nenek itu. Pokoknya dia pegang komitmen merawat tuh nenek sampai sembuh lah, jawab Zizi lagi. Beruntungnya Randika kalau sampai bisa nikah sama Nadia. Daripada sama si wanita barbar itu, ucap Bima. Jodoh itu nggak akan tertukar Bim. Kalau memang mereka ditakdirkan bareng, pasti mereka bareng. Mau sekuat apa mereka mengelak atau mau sekuat apa orang lain memisahkan. Yakin, mereka pasti bareng. Zizi tersenyum. Kamu bener Zi. Aku doain sih mereka bisa bareng. Nadia memang on, tapi aku yakin dia baik. Bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak Randika nanti. Setidaknya begitu kan Zi? Bima ikut tersenyum. Ya, aku rasa begitu. Sekarang giliran kamu Pak Dokter. Cepat cari, sebelum karatan tuh adekmu. Canda Zi terkekeh. Dasar gila, pantesan Nadia on. Gurunya kamu koplak. Bima memukul pelan kepala Zizi dengan map tipis yang ada di tangannya. Enak aja. Gini-gini aku pandai tahu, ucap Zizi. Iya, kalau itu aku akui. Cuma aku masih penasaran. Kenapa aku disalah-salahin sama si pendek itu ya Zi? Menurutmu salahku di mana? Tanya Belma bingung. Mungkin karena si Randika kok bisa datang ke rumahnya. Itu kali yang bikin dia kesal. Maunya si Nadia. Telepon aja. Mengingat si Randikanya kan punya cewek. Gitu kali apa gimana? Aku belum tahu kelanjutannya juga Bim. Zizi menatap sang sahabat. Astaga, jadi si pendek itu nggak bung. Pantesan dia marah. Ah, nggak ngerti lah aku masalah yang terjadi antara si Randika sama si pendek itu. Pakek nuduh gara-gara aku lagi. Kan aku jadi nggak enak Zi, jawab Bima. Kayaknya si cowok itu sendiri ingin tetap ngelanjutin hubungannya dengan pacarnya. Cuma dia juga nggak mau ngelepasin Nadia. Makanya Nadia sewot, ucap Zi. Oh alah, pantesan Nadia murka. Terus aku bisa bantu apa? Tanya Bima. Ya coba kamu tanyain. Siapa tahu nanti ada titik tengah buat mereka. Biar nggak berlarut-larut masalahnya. Dilema dalam cinta kan nggak enak Bim. Kalau putus, ya putus sekalian. Kalau mau lanjut ya kasih keputusannya jangan lama-lama. Kasihan perempuannya, mau melangkah jadi takutkan. Ucap Zizi. Oh, Bima terdiam seketika. Ucapan Zizi seakan mengingatkan tentang hubungan dengan istrinya yang membelenggunya saat ini. Zizi benar, seharusnya ia harus secepatnya memberi keputusan pada Vita agar tidak membuat wanita itu merasa digantung olehnya.